Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, biarlah kita memulai hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, hati kami penuh rasa syukur oleh karena rahmat-Mu yang senantiasa menyertai, memberkati, melindungi kami di sepanjang hidup kami. Terlebih dari malam gelap istirahat kami dan boleh bangun pagi hari ini di dalam kesegaran jiwa oleh karena tangan Tuhan yang senantiasa melindungi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, memahami, serta melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini sedang mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan cara yang mahal oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita adalah hidup yang berharga. Hidup kita hari ini hidup di tengah-tengah dunia yang harus berhadapan dengan berbagai macam godaan. Bahwa di sekitar kita masih ada dosa. Di tempat kita tinggal bersemayam saat ini dipenuhi dengan dosa kejahatan yang bisa menjauhkan hidup kita dari Tuhan Allah. Karena itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terus diingatkan bahwa hidupmu, hidupku, hidup kita semua teramat berharga. Hidup kita ini adalah sepenuhnya milik Tuhan, bukan milik kita sendiri, bukan milik dunia ini. Walaupun kita hari ini hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita bukan milik dunia. Hidup kita ini sepenuhnya, tubuh, roh, jiwa, napas hidup kita ini adalah sungguh-sungguh milik Tuhan. Karena itu Tuhanlah yang berotoritas atas kita. Jika Tuhan yang berotoritas atas kita, maka sepatutnya kita tunduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan melakukan sepenuhnya apa yang dikehendakinya, apa yang difirmankannya, serta hanya berserah kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia ini ada banyak godaan. Ada banyak hal yang ditawarkan kepada kita, termasuk hikmat dunia ini, kekuatan dunia ini, dan apa saja yang menjauhkan kita dari sang sumber kehidupan kita dan sumber keselamatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam cara, mulai dari penyembahan berhala, harta duniawi, keinginan kedagingan ini, kejahatan yang menguntungkan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Itu berbagai macam contoh dosa kejahatan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Salah satu yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini dari kita adalah agar kita waspada terhadap segala berhala. Saudara, kalau kita membaca dan memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam perjanjian lama, misalnya
di dalam perjalanan bangsa Israel di padang pasir, mereka menyembah berhala. Artinya apa? Mereka menduakan Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain yang menurut mereka itu memberikan kekuatan kepada mereka, itu memberikan pengertian kepada mereka sehingga anak lembu emas itu mereka sembah, mereka puji karena mereka dapat melihatnya. Mereka lupa bahwa Tuhan Allah lah sesungguhnya yang telah membebaskan mereka. Sekalipun Tuhan Allah itu tidak dapat mereka lihat, tetapi kuasanya, kemuliaannya, kasih karunia-Nya sungguh-sungguh bekerja di tengah-tengah umat itu. Maka di zaman ini ilah-ilah itu tampil dengan berbagai macam. Ya, tetap penyembahan terhadap berhala. Orang menyembah harta duniawi ini, orang menyembah bahkan uang, orang menyembah bahkan dirinya sendiri bisa diberhalakan, menganggap dirinya lah segala-galanya dan dirinya lah yang mampu melakukan apapun untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini firman ini begitu tegas mengingatkan kita semua agar kita tidak jatuh kepada dosa yang menduakan Tuhan, karena itu akan mendukakan hati Tuhan. Mari mengingat kembali titah pertama, titah kedua, titah ketiga itu kita diingatkan bahwa hanya ada satu Tuhan Allah, dan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita. Saudara, ketika kita menduakan Tuhan, maka itu artinya hati kita terbelah, pikiran kita terbelah, tidak lagi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi ada kekuatan lain, dan itu sangat-sangat menjauhkan kita dari Tuhan, dan itu adalah dosa yang teramat besar. Ketika kita menduakan Tuhan, menyembah ilah-ilah, bersandar kepada kekuatan duniawi ini, sementara kekuatan Tuhan itu kita abaikan. Dan sesungguhnya ketika kita menduakan Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita meragukan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu artinya kita sedang menggantungkan kehidupan kita kepada kekuatan lain. Jika itu terjadi, maka sesungguhnya kita sedang meremehkan Tuhan, merendahkan Tuhan, dan menganggap Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada apa-apanya. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika firman ini berbicara kepada kita disapa dengan anak-anakku. Itu artinya kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sapaan firman ini mengingatkan kita kembali bahwa hati, pikiran kita, iman kita, seluruh kehidupan kita sandarkan, kita gantungkan hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan pemeliharaan Roh Kudus. Tidak ada kuasa yang lain. Tidak ada kekuatan yang lain. Tidak ada ilah yang lain yang mampu dibandingkan, disandingkan. Karena segala kuasa itu baik di surga, di langit, di bumi atau di bawah bumi ini, semuanya akan tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika sapaan firman ini telah menolong kita untuk mengenal kembali siapa diri kita, adalah orang-orang yang ditebus dengan darah, dengan tubuh, dan dengan cara yang teramat mahal yang tidak dapat kita lakukan. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka sebegitu berharganya hidup kita, itu dikerjakan dengan Tuhan yang beranugerah. Karena itu semuanya adalah anugerah. Saudara-saudara yang terkasih, godaan di dunia ini teramat banyak. Tetapi ingatlah
bahwa ketika kita telah menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hati, sepenuh iman, dan di dalam pengharapan yang hidup, maka sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan Tuhan akan melindungi kita. Tubuh, roh, jiwa, nafas kita akan Dia lindungi. Tidak ada kuasa kekuatan apapun yang ada di dunia ini yang mampu melawan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kuasa Tuhan Yesus Kristus itu akan menaklukkan semuanya itu. Karena itu peganglah Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah lepaskan Dia. Sandarkan hidupmu, hatimu, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah hati iman kita terus berkobar menyala hanya untuk Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh firman hari ini yang telah mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh setia kepadamu. Jika Tuhan telah mengerjakan kasih setia kepada kami, Tuhan tolong kami agar kami juga melakukan kasih setia kepadamu, komitmen kepadamu. Tuhan Allah, ajar kami untuk tetap mengingat dan melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh dituntun untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan Allah, ketika kami akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini, Tuhanlah yang menolong kami. Tuhan memberikan hikmat agar kami dapat memenangkan segala pergumulan yang Tuhan izinkan boleh terjadi bagi kami. Dan tolong kami Tuhan, biarlah Engkau yang menggenapi segala apa yang menjadi kebutuhan kami hari ini, sehingga kami boleh bersyukur dan bersuka cita menikmati setiap berkat-berkat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.